Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Fajar Ramdhani dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan keperawatan. Di sini gue mau ngejelasin tentang anatomi fisiologi jantung. Nah, ini di sini sudah ada gambar ya tentang konsep atau sketsa jantung. Nah, karena gue kalau belajar tuh lebih suka membuat sketsa dan konsep ya. Kalau misalkan jantung, gue buat sketsanya dulu. Jadi pertama-tama lo buat garis seperti ini, buat 4 ruang. Dan setelah buat 4 ruang ini, ya, lo bikin 4 saluran, seperti saluran ya. Nah, kayak gini. Nah, terus yang ini, yang ini, yang ini. Nah, yang ini saluran ya, tapi kecil. Jadi gua buat cuma garis doang. Jadi ini 3 saluran dan ini 2 saluran. Oke? Pertama-tama gua jelasin dulu fungsinya deh. Eh, Fungsi jantung itu untuk apa? Fungsi jantung itu ya untuk memompa darah, memberikan O2 ke seluruh tubuh atau memberikan oksigen ke seluruh tubuh ya, intinya. Nah, terus eh letaknya itu di sebelah mana? Lo punya dada, pegang di tengah-tengah, ada yang keras tuh. Nah, terus untuk besarnya itu berapa meter sih? Biasanya nggak di meter sih ya. Kalau misalkan besarnya jantung itu biasanya kepalan tangan lo. Tangan lo segitu, biasanya jantung lo juga segitu ya. eh Langsung saja gue jelasin tentang bagaimana cara belajar mudah buat lo hafalin bagaimana cara anatomi fisiologi jantung. Oke, jadi intinya lo buat dulu gambar seperti ini sebelum kita eh, mengetahui cara kerjanya. Nah, pertama-tama lo harus tahu dulu anatominya. Anatomi jantung itu seperti apa, nama-namanya, nama-nama dari setiap eh, setiap bentuk-bentuknya itu lo harus tahu nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi jantung itu dibagi 4 ruang. Ada ruang ini, yang ini. Nah, ruang ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4 ya. Kayak gitu. Nah, langsung gua nama ini. Maksudnya bukan gua yang namain ya, tapi orang lain lah. Cuman namanya ini adalah, ada ruang ini adalah atrium yang paling atas itu. Pokoknya dua ini namanya atrium. Cuman atriumnya sebelah mana? Kalau misalkan ini eh, atrium kanan, atau kalau bahasa bahasa kesehatannya biasanya yang kanan itu dextra. Nah, kalau ini atrium kiri atau sinistra, dan yang ini adalah ventricle kanan atau dextra, sama juga, atau di sini adalah ventricle kiri. Oke. Nah, jadi kalau lo ditanya berapa ruang di jantung, ada 4. Namanya apa aja? Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Mudah kan? Atrium paling atas, ventricle paling bawah. Mudah kan? Nah, terus terus ada berapa eh saluran nih? Nah, ada banyak. Ada satu, ini salurannya, nanti ya gue namain. Ini satu, satu, satu. Di sini juga ada satu, dan juga nantinya ada katup-katupnya. Tiap saluran pasti ada katup-katup. Oke? Nah, terus ini pertama-tama, kalau dari jantung itu mulai dari jantung ruang sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi mulainya di sini ya, pertama-tama ya, darah. Ini darah dari seluruh tubuh ya. Ini tuh pembuluh darah vena cava. Jadi vena cavanya ini ada di sini. Yang paling bawah ini adalah, gua tulis vena
kava inferior. Nah, kalau yang paling atas ini vena cava superior. Oke. Nah, jadi vena cava superior ini biasanya organ-organ yang paling di atas jantung nih. Ya, lo tahu kan di dada lo jantung itu ada di dada. Jadi yang paling atas itu apa? Ya kepala lah, ya mata lah organ-organnya, ya hidung lah, ya otak lah, yang kayak gitu. Kalau misalkan vena cava inferior ya ekstremitas bawah, jadi kaki, ya jari-jari kaki lo, terus ya alat kelamin lo, terus apa lagi? Perut lo, usus, ya banyak lagi lah. Pokoknya yang di bawah-bawah ya. Nah, nanti darah-darahnya itu semuanya akan, nah darah-darah yang dari sini ini biasanya kayak apa? Biasanya kayak akan CO2. Karena, oke gue jelasin dulu ya. Jadi pembuluh darah itu ada vena cava, vena, sorry, ada vena, ada ar, ada vena dan arteri, sorry, ada vena dan arteri. Nah, vena buat apa sih? Vena buat apa? Vena buat, vena itu pembuluh darah ya, pembuluh darah yang membawa kaya CO2. Oke, CO2 ya, ngerti? Nah, kalau misalkan arteri ini membawa darahnya, pembuluh darah yang membawa O2 kayak gini ya, kayaknya ya kayak O2 lah. Nah, sebenarnya ada lagi nih kapiler. Nah, kapilernya ini adalah apa? Pembuluh darah yang nantinya ini biasanya yang melakukan pertukaran, nanti pertukaran sel ya, pertukaran, oh bukan, pertukaran O2 dan CO2 dari sel ya nantinya. Oke, seperti ini. Nah, jadi vena kayak gini. Jadi kan ini vena namanya. Vena itu membawa CO2 kayak CO2 kayak gue gitu. Ya kayak gini. Nah, darah ini masuk ke sini ya. Setelah masuk ke sini, sudah ke sini, lalu kan kita nanti masuk ke atrium kanan dekstra. Nah, langsung di ke sini masuk lagi ke ruang ventricle melalui apa? Oh, sorry, di sini ada namanya. Nah, yang ini namanya, buat tarik sini. Oke, sorry. Buat tarik ini ya. Namanya ini apa ya? Nah, ini adalah katup. Katup apa? Tricuspidalis. Mengapa namanya tricuspidalis? Tri itu 3 kan? Nah, jadi 3 saluran dan 3 katup. Ya, 3 saluran yang masuk dari, jadi darah itu masuk ke atrium kanan, lalu masuk ke ventricle kiri, ventricle kanan melalui katup ini, tricuspidalis yang di sini nanti. Oke. Setelah itu, setelah masuk ke dari sini, darah itu masuk ke sini ya. Nah, udahlah ke sini. Oke, sorry. Ke sini. Nah, masuk darah ke sini. Lalu setelah masuk darah ke sini ke ventricle kanan, masuklah darah ke sini. Oke. Setelah masuk darah ke sini, barulah, oh gua buatlah agak kebiruan aja lah. Nah, kayak gini. Nah, biar jelas. Nah, ini kan gini. Nah, ini yang biru ini masih CO2 ya, gambar biru nih. Masuklah ke paru-paru. Nah, jadi di sini, disinilah ada pertukaran di paru-paru ini ya, pertukaran buah-buah ini. Oke, sorry. Nih, kayak gini nih. Ini pembuluh darah nih ya. Pembuluh darahnya ini.
Nah, terus di sininya itu ada apa lagi lah. Nah, ini ada kapiler. Nah, di sini ada kapiler. Oke. Nah, di sini kapiler dan di sini ada ya di sini. Nah, ini apa? Ini paru-paru. Nah, paru-paru. Jadi gini, kalau misalkan masuk ke sini, nah ini kan vena ventricle. Oh, sorry, gua namain dulu ini masuk ke arteri ar 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 arteri pulmonal. Pulmonal atau pulmonalis, lah terserah lo, pulmonal. Nah, ini masuk ke arteri pulmonal kan. Nah, ini masuknya ini tuh, nah masuk ke sini lalu beralih lah. Nah, dari sini kita lihat. Nah, langsung lo fokus ke sini ya. Dari sini kan, nah fokusnya ke sini. Nah, fokusnya ke sini ya. Fokus ke sini. Nah, setelah masuk ke sini kan, masuk ke saluran ini. Nah, masuk ke sini ya. Nah, lalu di sini ada pertukaran. Pertamanya ini kan masih CO2. Masih CO2. CO2. Nah, dan setelah adanya pertukaran di kapiler, nah ini yang bulat ini yang bulat-bulat ini adalah kapiler. Oke. Nah, di sana itu masuk. Nah, dari O2, oke. O2 ini pindah. Pertukaran gas. Ini paru-paru nih. Nah, ini paru-paru ya, paru-paru. Aduh, gua namain aja lah. Paru. Nah, dari sini, oke. Masuklah CO2 dan bertukarlah menjadi O2. Oke, seperti itu. Nah, setelah masuk, ini nantinya akan ke sini nih. Nih. Di sini masuklah ke sini. Dan ini namanya apa? Di sini adalah vena pulmonal. Oke. Nah, setelah masuk, nah kan dia langsung berubah nih. Warnanya oranye lah. Merah nggak jelas jadinya. Jadi oranye lah. Kayak gini lah. Mau oranye, mau apa? Oranye, merah. Nah, kayak gini lah. Maka ini masuk ke atrium kiri, sinistra tadi kan. Nah, setelah masuklah ke bikuspidalis. Nah, ini masuk, soalnya bikuspidalis ada dua ya, 1, 2. Ini saluran yang kecil, tapi nanti ini fungsinya buat apa nih katup-katup yang ini, yang 3 ini, yang trikuspidalis sama bikuspidalis. Nah, kalau misalkan trikuspidalis itu dan bikuspidalis itu buat biar darahnya itu nggak balik lagi. Misalkan udah masuk ke ventrikel kanan nih, balik lagi ke atrium kanan. Nah, fungsinya buat itu biar nggak balik lagi, kayak gitu aja. Nah, ini namanya apa tadi? Trikuspidalis kan? Bikuspidalis. Nah, setelah ini masuklah atrium kiri, sinistra, ventrikel kiri, ventrikel kiri ke sini. Oke. Udahlah, masuk ke, jadi seperti itu, masuk ke ini, lalu masuklah ke sini, namanya apa? Ini namanya yang ini adalah aorta. Namanya aorta. Nah, aorta itu nanti ada 3, nantilah jelasinnya mungkin. Nah, ini penjelasannya sampai aorta. Sudah dari aorta itu lah, setelah aorta seperti apa? Nah, gua tulisin aja ya. Nah, setelah dari aorta ini, lihat kursor ya, aorta. Nah,
dari aorta itu ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu maksudnya ke seluruh apa? Ya ke sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh kan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun kan. Jadi dari jantung itu memompahkan ke seluruh tubuh dari aorta. Nah, dari aorta ini nanti ke arteri. Jadi aorta, arteri itu adalah masih pembuluh darah yang kayak CO2. Kalau aorta itu arteri yang besar, kalau arteri itu ya pembuluh darah yang yang banyak, yang ada di tubuh kita banyak arteri. Nah, kalau misalkan setelah arteri ke arteriole, dari arteriole, nah dari arteriole kan ada tadi kan kapiler. Nah, di kapiler kan apa tadi terjadi? Pertukaran O2 dan CO2. Oke? Nah, pertukaran O2 dan CO2. Nah, terus di sini kapiler kanan, di sini setelah kapiler dari aorta ke vena. Dari vena venule dulu yang paling kecil, terus vena cava. Nah, jadi kembali lagi ke sini, vena cava inferior, vena cava superior. Jadi vena cava inferior ya, vena cava inferior dan superior. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Ya teruslah balik lagi darahnya itu dipompakan lagi ke atrium kanan, dextra ventricle kanan, atrium kiri sini ke arteri pulmonar, ke paru-paru ke sini ya, yang pertukaran balik lagi ke sini ya, atrium kiri sinistra, ventricle kiri, ya, dan akhirnya teruslah sampai kalian wafat mungkin ya. Jadi kalau misalkan kalian jantungnya jantungnya berhenti, ya kalian pasti wafat ya. Jadi tadi yang paling penting juga ini tadi kan fungsinya itu memompa darah ya, pastilah kalian tahu pasti memompa darah. Dan lapisannya itu lapisan jantung itu ada tiga ya. Yang ini juga cukup penting. Nah, ada perikardium, lapisan perikardium, atau tulisannya miokardium, dan endokardium. Nah, jadi ada tiga. Perikardium itu yang paling luar, yang membungkus paling luar. Mio itu ototnya yang paling yang di tengah-tengah, dan endokardium itu lapisan paling dalam yang nanti di sini nih, deket sini. Nah, jadi sana. Sudah mungkin penjelasannya sih, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa belajar konsep gue ini, jadi ya lo jadi gampang lah belajar anatomi fisiologi jantung. Dan untuk selebihnya, untuk lengkapnya lagi, lo pasti baca-baca, karena gue juga ini masih tahap pembelajaran. Jadi mungkin kita sharing-sharing, belajar bersama-sama. Kalau misalkan ada yang mau komen, silahkan komen di Google plus gua fajarperawat@gmail.com, atau lo bisa komen aja langsung di YouTube-nya, dan juga subscribe karena gue bakal buat video-video tentang konsep-konsep atau sketsa-sketsa lain dan yang memudahkan lo buat belajar di jurusan keperawatan. Oke? Terima kasih telah menonton. Maju terus perawat Indonesia. Assalamualaikum.